Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahai Wulandari dengan NIM A11122035. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar bahasa yang terdiri dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Dalam teori belajar behaviorisme ada 3 konsep dasar. Yang pertama, paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Yang ketiga, oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi di dalam pikiran. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme diantaranya yang pertama, mengutamakan faktor lingkungan. Yang kedua, memfokuskan tingkah laku yang terlihat melalui pemakaian metode objektif. Yang ketiga, perkembangan tingkah laku seseorang itu bergantung kepada bagaimana cara belajar. Kemudian yang keempat, penekanan pada faktor bagian. Yang kelima, bersifat mekanis atau mengutamakan reaksi dan mekanisme. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan masa lalu atau berpikir historis. Artinya, seluruh perilakunya dapat dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan. Di dalam teori belajar behaviorisme, terdapat 5 teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov. Yang kedua, teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga, teori pengkondisian operan oleh Skinner. Yang keempat, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Dan yang terakhir, teori kognitif sosial oleh Bandura. Adapun contoh kasus dalam teori belajar behaviorisme, yang pertama, salah satu contoh penerapan teori belajar behaviorisme adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian Saputro menyimpulkan bahwa penerapan teori behaviorisme dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Contoh kasus yang kedua dari teori belajar behaviorisme yaitu guru memberikan hadiah kepada siswa yang disebut unconditioning stimulus. Kemudian, siswa secara otomatis akan senang atau bersemangat yang disebut unconditioning response. Setelah lama mengajar, guru tidak lagi memberikan hadiah. Namun, siswa tetap bersemangat mengerjakan dengan harapan akan mendapatkan hadiah. Kemudian, teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Dalam teori belajar ini terdapat 3 konsep dasar. Yang pertama, kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Yang kedua, perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Kemudian ciri-ciri dari teori belajar kognitivisme diantaranya yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Dalam teori belajar kognitivisme ini, terdapat 7 teori yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Yang kedua, teori pemrosesan informasi oleh Gagne. Kemudian teori Brunner. Dan yang keempat, teori bermakna Ausubel. Yang kelima, teori Dienes.
Yang keenam, teori belajar Van Hille. Dan yang terakhir, teori belajar Brownell dan Van Engen. Adapun contoh kasus dalam teori belajar kognitivisme ini, yang pertama, hampir semua orang di dunia ini memahami 2 bahasa atau lebih. Dengan kemampuan kognitif, seseorang akan mampu memilih bahasa mana yang akan dia gunakan bergantung pada situasi dan kondisinya. Jika dia berada di lingkungan yang mayoritasnya menggunakan bahasa Inggris, maka besar kemungkinan dia juga akan menggunakan bahasa tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jika dia berbicara dengan keluarga, maka akan menggunakan bahasa ibu. Kemudian, contoh kasus yang kedua, yaitu guru mendorong para murid untuk melakukan diskusi mengenai apa yang telah diajarkan dan juga meminta murid untuk melakukan penjelasan ulang materi-materi pembelajaran di depan kelas, serta mengajak murid yang lainnya untuk memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar ini ada 2 konsep dasar. Yang pertama, konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Adapun ciri-ciri dari teori ini, yang pertama yaitu belajar aktif. Yang kedua, bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, menarik dan menantang. Yang keempat, pengaitan pengetahuan lama dengan informasi baru. Yang kelima, merefleksikan pengetahuan. Dan yang terakhir, guru dapat memberi bantuan dalam menempuh proses belajar. Dalam teori belajar konstruktivisme ini, ada 2 teori yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama, konsep belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget. Kemudian yang kedua, konsep belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Adapun contoh kasus dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, peserta didik belajar bersama dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. Kemudian, yang kedua, guru lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Kemudian teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Ada 3 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama, humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang ketiga, teori belajar dalam aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari pengamatnya. Kemudian ciri-ciri dari teori belajar ini, yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi dari masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Kemudian yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Dan yang terakhir, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dalam teori ini, terdapat 3 teori yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama yaitu teori dari Arthur Combs. Yang kedua, teori dari Maslow. Kemudian yang terakhir, teori dari Carl Rogers. Adapun contoh kasus dari teori humanisme ini, yang pertama, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran.
Guru menjelaskan berulang-ulang agar siswa benar-benar mengerti, dan guru memahami karakter siswa agar mampu menyesuaikan keinginan siswa. Kemudian, contoh kasus yang kedua, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan sesuatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai 4 teori belajar bahasa. Atas kekurangannya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.